Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang distribusi sampling. Dalam statistika, kita seringkali tidak bisa mengumpulkan data dari seluruh populasi. Oleh karena itu, kita menggunakan sampel untuk membuat suatu kesimpulan. Tapi, bagaimana caranya kita bisa yakin bahwa sampel ini tuh benar-benar mewakili populasi tersebut? Nah, disinilah distribusi sampling berperan penting. Contoh soal distribusi sampling rata-rata. Sebuah perusahaan teh botol, PT Teh Top, memproduksi rata-rata 80 juta botol teh setiap bulannya. Menurut perusahaan, rata-rata isi per botol adalah 240 ml dengan standar deviasinya 10 ml. Distribusi isi botol dianggap menyebar normal. Pertanyaannya, yang pertama, jika setiap hari diambil 64 botol teh sebagai sampel acak dengan pemulihan, berapakah A. standar error atau galet baku sampel tersebut? B. peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 243 ml. Pertanyaan kedua, jika sampel diperkecil menjadi 16 botol, maka hitunglah A. standar error atau galet baku sampel tersebut. Yang B. peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 240 ml. Berikut untuk pembahasannya. Pertama, kita mencari galet baku. Rumus dari mencari galet baku adalah simpangan baku X sama dengan simpangan baku per akar N sama dengan 10 sebagai simpangan baku dibagi akar 64 sebagai sampel sama dengan 10 per 8. Hasilnya adalah 1,25. Untuk mencari peluang rata-rata kurang dari 243 digunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per simpangan baku X sama dengan 243 dikurang 240 per 1,25 sama dengan 3 per 1,25 dan hasilnya 2,4. Peluang bahwa Z kurang dari 2,4 adalah 0,5 ditambah 0,4918 yaitu sama dengan 0,9918. Jika dijadikan persen menjadi 99,18%. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan poin yang kedua, yaitu jika sampel diperkecil menjadi 16 botol dan peluang rata-rata sampel berisi lebih dari 245 ml, maka diketahui N atau populasi sama dengan 80 juta, mu sama dengan 245, simpangan baku sama dengan 10, N kecil atau sampel sama dengan 16. Penyelesaiannya, pertama, kita mencari galet baku terlebih dahulu, yaitu dengan rumus simpangan baku X sama dengan 10 per akar 16 sama dengan 10 per 4 dan hasilnya 2,5. Selanjutnya, untuk mencari peluang rata-rata lebih dari 245, yaitu dengan rumus Z sama dengan 245 dikurang 240 per 2,5 sama dengan 5 per 2,5 dengan hasilnya 2,0 atau 2. Peluang bahwa Z lebih dari 2,0 adalah 0,5 dikurang 0,4772 yaitu sama dengan 0,0228 atau jika dijadikan persen menjadi 2,28%. Setelah kita membahas contoh soal tadi, pastinya teman-teman akan lebih paham mengenai distribusi sampling. Jadi, untuk kesimpulannya, distribusi sampling adalah konsep fundamental dalam statistika inferensial. Memahami bagaimana sampel mewakili populasi dan bagaimana statistik sampel bervariasi sangat penting untuk membuat kesimpulan yang begitu akurat. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan dengan data. Terima kasih untuk teman-teman.
yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kami harap informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendalami topik ini, jangan ragu untuk mencari referensi tambahan dari sumber-sumber yang terpercaya, atau konsultasikan langsung dengan para ahli di bidangnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus eksplorasi hal-hal baru. See ya!